Kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan teologi penjajah baru. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Belman Kestanudeli, dan teologi penjajah baru ini terdiri 3 bab, yaitu introduksi teologi penjajah baru, dan kedua yaitu Injil Sinoptik, dan ketiga yaitu teologi Injil Matius. Kita kembali dari awal, yaitu Injil introduksi teologi penjajah baru. Kembali kita katakan teologi penjajah baru berasal dari dua kata baru. Theos artinya Allah, adalah logos artinya firman, kata perkataan, dan perkataan dalam arti berarti mengenal. Teologi diajarkan pada oleh Allah yang mengajarkan tentang Allah dan memimpin pada Allah. Jadi dalam teologi ini Allah menciptakan sumber teologi, pokok teologi, serta tujuan teologi. Masuk kita bagian yaitu teologi penjajah baru. Pelajari teologi ini, penjajah baru ini berarti mempelajari setiap teologi yang terdapat di seluruh kita. Penjajah baru ada 2 bagian, yaitu fungsi dari teologi penjajah baru, perkataan dalam teologi penjajah baru. Bagian C, hubungan teologi PL dan PB. Salah satu masalah yang paling menarik dalam dunia kekristenan adalah hubungan antara penjajah lama dan penjajah baru. Ketika akan melihat dan kebenaran pendapat tentang hal ini merupakan pengaruh yang didomini pada abad ke-19 mengenai penaikan Allah dan melihat hubungan antara penjajah lama dengan penjajah baru ini berkaitan bukan bersifat teologi tentang hermeneutis perjanjian lama bersisi sejarah teologi, sedangkan penjajah baru ini mengenal kedatangan Yesus Kristus sebagai tahap terakhir dari sejarah itu. Perjanjian lama berisi sejarah agama Israel, perjanjian baru sehingga sebagai ajaran agama kekristenan. Kita semua minta ketahui bahwa teologi ini sumber dari Allah, karena Allah adalah sesuatu yang telah disampaikan kepada kita bahwa bagaimana kita mengenal Allah. Masuk kita bagian D, yaitu sejarah teologi penjajah baru. Alkitab dipandang sebagai buku hasil karya manusia, baik dalam proses penulisan dan abad yang telah dikerjakan oleh masing-masing penulisan sebagai melihat adanya pandangan antara penulis yang satu dengan yang lain dalam PB, baik dari segi sejarah, latar belakang, dan suatu standar atau kehidupan Kristen yang telah dibawa oleh para penulis. Namun kita tahu bahwa penulis telah orang mengenal teologi penjajah baru ini dari bahwa Allah sebuah karya yang telah dituliskan oleh dengan PB, dan kehidupan yang telah dibuat pada penulisan. Masukkan sebagai metodologi teologi penjajah baru. Kelihatan yang telah paling baik
adalah yang menyusun teologi PB dengan mengenal menulis masing-masing penulis PBI yang telah mendefinisi apa yang setiap penulisan dihadirkan dan tentang teologi PBI ini harus meyakini bahwa penjajaran Yesus dalam pengajaran dari penulis PB lain dan tidak kembali generasi dan melainkan suatu ketujuan dan terhabisan. Baik, kita lanjutkan bab 2 Injil sinoptik. Pengertian Injil sinoptik ini pertama Matius, Markus, Lukas disebut sebagai Injil sinoptik karena Injil sinoptik berasal dari kata Yunani, artinya bersama, dan artinya melihat. Dalam ketika penulis Injil tersebut melihat bahwa kehidupan Kristus sudah sesudut pandang yang sama, karena kitab kita ini mempunyai hubungan yang lebih dekat dalam 4 hal, yaitu susunan kitab Injil sinoptik. Matius ditetapkan pertama bukan karena dituliskan lebih dahulu dari Injil yang lain, melainkan sesuai dengan amanah Yesus, yaitu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Karena Yesus bersaksi bagaimana yang telah dicobai iblis dalam dirinya, bahwa di batu yang telah dicobai iblis, maka iblis akan dipermalukan oleh Tuhan. Bagian C itu Public Sinoptik. Bila ketiga Injil sinoptik ini sepenuhnya berdiri dalam asal mampu dan perkembangan mengungkapi pernyataan tersebut, maka disusun dengan beberapa teori. Teori pertama yaitu teori tertulis lisan, teori salib bergantung, teori Injil Parmeni, teori Parfmen, teori 2 dokumen, teori 4 dokumen. Bagian D yaitu perbedaan Injil sinoptik dan Yohanes. Injil Yohanes mengungkapkan kata telah tertentu sebagai simbol. Bagaimana kita mengetahui perbedaan ketiga Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Untuk perbedaan, karena Yohanes untuk menyatakan diri Tuhan kepada yang telah ditanyakan kepada Yohanes. Injil sinoptik ini kurang sekali mengungkapkan simbol, materi yang telah ditekankan oleh Yohanes, yaitu kepada dipastikan kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang diselamatkan umat manusia dari dosa. Kedua itu perbedaan perkenalan, supaya kita berkenal kepada Tuhan, dan pasti Tuhan apapun pergumulan yang kita dan dapat kita tidak sesuai dengan rencana, bahkan Tuhan akan memberikan kepada kita. Perbedaan geografi, dalam perbedaan geografi ini dan perbedaan struktur. Baik, kita lanjutkan bab 3, teologi Injil Matius. Pengertian Injil Matius ini, Matius juga disebut sebagai Lewi, semula adalah pemungut cukai, seperti yang telah diajarkan Allah dan yang telah tersinggah dalam sebagai tuan rumah pesta. Petema adalah Yesus Kerajaan Masia, dan kata kunci kerajaan Allah. Waktu penulisan tahun 60 Masehi, dituliskan oleh orang percaya. Latar belakang Injil ini dengan dapat sekali ditetapkan. Pertama, sebagai pengantar PB dan Mesia, anak yang hidup. Tujuan penulisan untuk memberikan kepada si pembaca kesaksian mata
mengenal kehidupan Yesus. Bagian B yaitu muatan teologi. 1A, doktrin tentang Allah yang hidup dan Injil Matius cukup banyak dan cukup mengumpulkan ketika murid-murid Yesus ditanya oleh Yesus, "Siapa aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Allah yang hidup adalah Allah yang melahirkan sejarah kehidupan manusia. B. Allah bekerja menurut rencana dan Matius sangat mengenakan para Allah dalam proses tertas dalam karya keselamatan. C. Allah sebagai Bapa. Menarikkan untuk diperhatikan bahwa perhatikanlah Allah sebagai Bapa ditunjukkan kepada semua orang, termasuk orang lain, bahkan termasuk tumbuhan dan burung. 4 yaitu Allah Maha Adil. Matius mencatat bahwanya sekali kesaksian dan mengenal penghakiman dan hukum yang telah memperkenalkan kepada pembaca bahasa Yunani bahwa Allah adalah Maha Adil, yang adil adalah yang hidup. Mengapa dikatakan bahwa Allah adalah Maha Adil? Karena Tuhan adalah segala, bahwa zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena semua tidak mengaku kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup mereka, bahwa tidak tahu bahwa diri mereka itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka mereka selalu memberontak dan selalu tidak taat menjalani yang ditetapkan oleh Tuhan kepada mereka. Dan itu yang telah ditetapkan kepada Tuhan adalah Maha Adil, yang Maha Benar. Kalau kita tidak percaya Tuhan, maka Tuhan akan tidak dipercaya Tuhan kepada kita. Kedua itu kristologi, ajaran Yesus Kristus dalam Injil Matius. Persoalan Yesus Kristus, Yesus sebagai Mesias, Mesias sebagai anak Daud, Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai Tuhan. Dan ketika pemain teologi, Injil Matius menyebutkan Roh Kudus hanya 12 kali, sebanyak 4 kali. Terdapat banyak pesan doa, yaitu mengenal memuja Roh Kudus. A. Roh Kudus. Kemudian juga ditanyakan bahwa Roh Kudus adalah membawa Yesus kepada guru untuk dicobai iblis. Membaptis dalam Roh Kudus. Bagaimana kita membaptis dalam Roh Kudus? Seorang manusia harus dibaptis sebelum mengenal Tuhan Yesus, dan sesudah dibaptis baru dibaptis dengan Roh Kudus, dan memuja Roh Kudus, dan Roh Kudus sebagai menolong. Dan teknologi ini pemenuh mengaku Petrus dan gereja. Ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi bersama dengan murid-muridnya, Yesus bertanya kepada mereka, "Siapa aku ini?" Maka jawab Simon dan Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Salomo, dan bila Yunus dan bukan manusia yang telah menyatakan itulah kepadanya, melainkan Bapa yang di surga." Yesus Kristus melainkan dan dalam murid-muridnya hanya 12 kali. Ia akan terus mengembangkan menjadi kesimpulan berdasarkan orang percaya di sudut gereja, bahwa gereja adalah seorang yang mengungkapkan rasa kepada Tuhan, bahwa yang telah didirikan sebagai tempat berdoa kepada Tuhan, gereja. Karena ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi itu,
dengan murmurnya. Petrus menjawab, Petrus, engkau adalah Mesia, anak Allah yang hidup. Bahkan kita seorang hamba dan harus mendirikan gereja, dan supaya orang bisa diselamatkan melalui gereja dan melalui kita sendiri. Dan sudah diselamatkan oleh diri kita, bahkan kita selamatkan semua orang, supaya orang bisa mengenal Tuhan Yesus dan kita sebagai. Dan apapun, saya terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada saat ini, yang telah saya pelajari pada hari ini. Dan demikian yang saya penjelasan saya, apa adalah kesalahan kata yang tidak berkenan kepada saudara dan semua. Dan saya mau minta maaf. Saya sapa dalam kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.